Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Yaledis Maufiro, yang kedua Vina Oktaviana Rahmatul Adaliyah, dan yang ketiga Muhammad Ainul Yakin akan menyampaikan sejarah pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda. Untuk mengawalinya, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari umat Islam, termasuk dalam perjuangan mengusir penjajah tersebut. Soalnya umat Islam itu sudah dari zaman Nabi Muhammad sudah ada umat Islam. Umat Islam sebagai umat yang mayoritas dalam negeri ini tentunya mempunyai tanggung jawab moral untuk menata dan membangun negeri ini. Dalam bidang pendidikan, para tokoh-tokoh Islam menetapkan fondasi pendidikan Islam yang di masa penjajahan tidak terakui atau tidak terlihat oleh pemerintah penjajah. Pendidikan Islam tidak dimasukkan sebagai mata pelajaran, terutama sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah penjajah. Karena itu, para tokoh Islam mendirikan sendiri sekolah dan menampung orang-orang Islam untuk diberikan pendidikan agama Islam. Jadi sebelum Belanda datang ke Indonesia dengan memperkenalkan sekolah yang bersifat sistemnya itu modern sebagaimana berkembang di barat sana ya, Indonesia itu sudah mempunyai sistem pendidikan formal, yaitu pendidikan agama Islam. Pada masa itu memiliki sistem dan pengelolaan tersendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan yang dibawa oleh penjajah. Pendidikan di Indonesia selama penjajahan Belanda dapat dikelompokkan dalam dua periode. Yang pertama yaitu periode VOC dan yang kedua yaitu periode pemerintah Hindia Belanda. Pada periode VOC, pendidikan di Indonesia didasarkan pada prinsip bisnis yang mempelajari tentang untung rugi dalam sistem ekonomi. VOC ini tidak segan-segan untuk berperang bagi yang menghalangi pembelajarannya, karena VOC ini mempunyai pasal yang berbunyi badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang dan harus memperhatikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah. Jadi hal ini menyebabkan terpecahnya pendidikan yang ada di Indonesia. Yang satu pihak berpendidikan dengan sistem pesantren dengan orientasi agama saja, dan yang pihak lain adalah pendidikan dengan sistem barat dengan orientasi sekuler yang tidak mempedulikan agama. Di satu sisi diperlukan pemahaman untuk mengetahui perkembangan dunia luar dengan metode dan teknologi yang dikembangkan oleh negara barat, dan di sisi lain juga dibutuhkan pemahaman keagamaan sebagaimana yang telah ditanamkan sebelum VOC datang ke Indonesia. Untuk memadukan dua sistem ini, kemudian muncul madrasah-madrasah yang berkelas, yang sekolahnya itu memakai bangku dan meja yang dipelopori oleh para pembaharuan Islam di Indonesia. Kemudian kita langsung ke pembahasan, yaitu pendidikan Islam pada masa penjajahan di Belanda. Pemerintahan Belanda mulai menjajah Indonesia itu pada tahun 1619 Masehi, yaitu ketika Jan Pieter Kon menduduki Jakarta dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram. Pada zaman Sultan Agung Mataram ini, hitungan tahun Saka diasimilasikan dengan tahun Hijriah yang berlaku di seluruh negara. Sejak zaman VOC, terutama ketika Van den Bosch menjadi gubernur jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah.
dan departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu. Di tiap daerah keresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. Lalu Gubernur Jenderal Van der Capellen pada tahun 1819 Masehi mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda. Jiwa dari surat edaran di atas menggambarkan tujuan daripada didirikannya sekolah dasar pada zaman itu. Penduduk agama Islam yang di pondok-pondok pesantren, masjid, musola, dan lainnya dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Karena para santri yang mondok masih dianggap buta huruf Latin. Dengan demikian para santri tidak bisa memahami undang-undang yang telah dibuat. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Vina Oktaviana Rahmatul Adawiyah. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut dengan Bumi Putra, dikarenakan semua muridnya berasal dari golongan pribumi Indonesia. Pada masa ini, pendidikan Islam ada 3 macam. Yang pertama yaitu sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam, penggabungan antara pendidikan Hindu dengan Islam. Pelaksanaannya yaitu dengan guru mendatangi murid-muridnya untuk melaksanakan proses pembelajaran. Adapun murid-muridnya di sini berasal dari kalangan bangsawan dan keraton. Sebaliknya, sistem petapa. Para murid mendatangi gurunya di petapaan untuk melakukan pembelajaran. Adapun muridnya di sini berasal dari semua golongan, baik itu bangsawan, keraton maupun rakyat jelata.
Yang kedua yaitu sistem pendidikan surau atau langgar. Di sini tidak ada tingkatan kelas yang membedakan murid dengan yang lainnya, hanya tingkat keilmuannya. Di sini santri dibebaskan untuk memilih kelompok pembelajarannya sendiri. Metode utama yang diterapkan di sini yaitu membaca, ceramah, dan menghafal. Pelaksanaannya, para santri membentuk setengah lingkaran dengan ustadz di tengah, dan ustadz memberikan materi pembelajaran, sementara santri menyimak dan menulis penjelasan yang mereka anggap penting di kitab mereka. Istilah ini disebut juga dengan halaqah. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan pondok pesantren. Ada 3 tingkatan yang diterapkan dalam sistem pendidikan pondok pesantren. Yang pertama, metode sorongan, yaitu sistem setoran, di mana para santri menyetorkan kitabnya ke kiai untuk selanjutnya dibaca kiai dan diteruskan oleh santri tersebut. Yang kedua, metode wetonan dan bandongan, yaitu sistem mengajar ceramah, di mana kiai membaca, menerjemah, dan menjelaskan kalimat-kalimat yang ada di kitab. Sementara para santri menyimak dan menulis penjelasan tersebut di kitab mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu metode musyawarah, yaitu sistem mengajar diskusi, di mana santri diberi suatu permasalahan yang berhubungan dengan materi pembelajaran di kitab tersebut. Di sini santri ditekankan untuk mempelajari dan mengkaji kitab yang berhubungan dengan masalah tersebut untuk diselesaikan, dan kiai hanya membimbing seperlunya. Menurut Karl E. Strindling, semenjak akhir abad ke-19, pengamatan terhadap kurikulum pesantren sudah dilakukan oleh L.W.C. van den Broek pada tahun 1886, seorang pakar pendidikan dari Belanda. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa kitab-kitab yang dipakai di pesantren semuanya hampir berasal dari zaman pertengahan dunia Islam. Pada umumnya, pendidikan di pesantren mengutamakan pelajaran fikih, namun tidak mengabaikan mata pelajaran lainnya, seperti ilmu alat, pembinaan iman, dan akhlak sangat diperlukan. Semakin banyak dan berkembangnya madrasah dan sekolah swasta sebagai institusi pendidikan di luar sistem pemerintahan Belanda, membuat kekhawatiran akan kemungkinan pendidikan Islam mempengaruhi sekolah-sekolah swasta lainnya. Dikeluarkanlah ordonasi pada tanggal 28 Maret 1932, Lembar Negara nomor 136 dan 260, yang berisi pembatasan mengajar bagi guru-guru sekolah swasta dan bagi sekolah yang tidak dibangun atau memperoleh subsidi dari pemerintah harus meminta izin terlebih dahulu sebelum sekolah itu didirikan. Atas kebijakan ini, pemerintah mendapat reaksi yang luar biasa dari kalangan umat Islam, terlebih lagi di Minangkabau. Mereka melihat bahwa kebijakan ini akan merugikan agama Islam jika dilaksanakan. Atas reaksi yang sedemikian besar, akhirnya pemerintah Belanda melalui gubernur jenderalnya bahwa ordonasi di Minangkabau ditunda. Lambat laun, kebijakan ordonasi tidak berjalan dan akhirnya dibatalkan dan hilang dari peradaban. Demikian penjelasan dari kami kelompok 9 tentang pendidikan pada zaman penjajahan Belanda. Untuk kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk yang ingin bertanya dipersilahkan menulis di kolom komentar.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.